Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Di video kali ini saya akan menunjukkan cara uji heteroskedastisitas dengan uji Gledser ya, menggunakan SPSS versi 29. Silahkan simak video ini. Nah, di video kali ini saya sudah mempunyai data yang akan kita jadikan sebagai latihan ya, bagaimana melakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini merupakan salah satu uji asumsi yang harus dipenuhi untuk uji regresi ya. Jadi salah satu uji asumsi klasik biasanya harus memenuhi ini ya, tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, heteroskedastisitas sendiri adalah kebalikan dari homoskedastisitas, keadaan di mana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan setiap variabel bebas pada model regresi ya. Kalau homoskedastisitas itu kebalikan dari heteroskedastisitas. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkannya bagaimana pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Gledser. Ya, kita langsung saja. SPSS yang saya gunakan versi 29, versi terbaru ya. Meskipun saya gunakan versi 29, namun cara ini masih tetap sama dan bisa digunakan di versi-versi sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan versi di bawah ini masih bisa ya, masih bisa dipakai cara ini. Tetap sama kok ya. Hanya versi dan ada beberapa tampilan yang berbeda saja. Secara umum masih sama cara-caranya. Baik, ini sudah muncul. Nah, kebetulan kita punya dua variabel X dan satu variabel Y. Kita buat dulu variabelnya seperti biasa. Masuk ke variabel view ya. Kemudian kita klik X1, X2, dan Y. Oke, measuresnya scale. Kalau sudah buat variabel, kita lihat sudah terbentuk variabel, lalu kita copy paste saja data yang ada di Excel, pindahkan ke SPSS, copy, kita paste di sini, langsung sudah ya, sudah muncul. Nah, ini adalah cara pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Gledser. Langkah pertama adalah kita harus memunculkan variabel residual. Caranya adalah analyze, kemudian regression, lalu pilih linear. Oke, kemudian X1 kita masukkan ke dependent, Y kita masukkan ke dependent, kemudian X1, X2 kita masukkan ke independent. Nah, kemudian pastikan teman-teman pilih save. Nah, di sini di kolom residual di checklist unstandardized residualnya kita pilih ini ya. Setelah kita pilih continue, oke. Nah, output yang ada di sini kita abaikan saja, jadi kita bisa buang dulu aja ya biar gak pusing. Nah, ini sudah muncul nilai residual. Uji Gledser itu kita akan meregresikan variabel independen ya, variabel X1, X2 kita akan lakukan regresi dengan variabel dependennya adalah ABS dari residual.
maka kita harus buat kembali variabel namanya ABS residual. Kita transformasikan atau kita rubah bentuk residual ini ke dalam bentuk ABS. Caranya adalah masuk ke transform, kemudian pilih compute variable. Nah, ini target variabel, kita kasih nama misalnya ABS res ya. Ini terserah namanya apa, yang jelas variabel ini adalah transformasi bentuk residual ke dalam ABS. Ya, saya kasih nama ABS res saja. Kemudian pilih all di sini. Selanjutnya ada di sini ABS, klik saja ABS sampai muncul di numeric expression. Nah, ini muncul ABS. Kemudian untuk yang di dalam kurung ini ada tanda tanya, ganti dengan nama variabel di sini. Klik aja ini standardize-nya. Nah, ini ya. ABS dalam kurung res underscore 1. Setelah bentuk numeric expression-nya seperti ini, pilih OK, maka akan muncul variabel baru namanya ABS residual. ABS res ya, saya namakan ABS res. Nah, uji Gleitzer ini adalah meregresikan variabel independen X1, X2 dengan variabel dependennya adalah ABS. Masuk lagi ke analyze, kemudian regression linear. Nah, ini kan bekas tadi, kita reset saja. Nah, sekarang yang jadi dependennya adalah ABS residual. Kemudian yang jadi independennya adalah X1 dan X2. Kita pindahkan ke sini. Selanjutnya kita tinggal pilih OK saja. Dan muncul hasil. Nah, untuk pengujian heteroskedastisitas kita lihat ini ya nilai koefisien. Kita kopikan saja untuk kita bahas ya. Saya pindahkan ke Word saja ya. Nah, sudah tercopy. Yang dilihat adalah nilai signifikansi. Saya kasih tanda dulu. Oke, yang dilihat adalah nilai signifikansi. Di sini adalah ketentuannya, jika nilai signifikansi lebih daripada 0,05 itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kalau lebih dari 0,05 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Kalau di bawah 0,05 itu terjadi heteroskedastisitas. Jadi kalau lebih besar dari 0,05 tidak terjadi. Di sini X1 itu 0,7, di atas 0,075. Maka yang X1 ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitupun yang X2, X2 itu di atas 0,05. Ini sama, tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel X1 dan X2 itu tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya di atas 0,05. Nah, itu saja cara pengujian heteroskedastisitas dengan Gleitzer. Maka data ini sudah memenuhi salah satu uji asumsi, yaitu terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.